Panggung dunia membutuhkan talenta Indonesia yang baru. Kita harus menyadari bahwa dunia semakin kompetitif dan hanya mereka yang siap yang akan berhasil. Kita harus siap menghadapi tantangan dan membekali diri untuk persaingan ketat yang ada di depan. Ini bukan hanya tentang memiliki keterampilan teknis, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, dan bekerja sama dalam tim. Masa depan bangsa kita bergantung pada kualitas sumber daya manusia kita. Dan inilah saatnya untuk kebangkitan bersama. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai hal ini. Kita harus mendorong inovasi dan kreativitas di setiap sektor. Kita harus mengakui kenyataan yang ada dan melakukan perubahan untuk memberdayakan tenaga kerja kita di panggung global. Ini berarti investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Video ini membahas isu penting tentang kurangnya daya saing global sumber daya manusia Indonesia, berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beliau menekankan pentingnya reformasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan kita. Dengan melihat kurangnya representasi Indonesia di posisi kepemimpinan Bank Pembangunan Islam, kita akan mengungkap akar penyebab yang menghambat kemajuan kita. Ini adalah cerminan dari tantangan yang lebih luas yang kita hadapi di berbagai sektor. Melalui perbandingan dengan negara lain, kita akan belajar dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk menutup kesenjangan tersebut. Kita harus belajar dari praktik terbaik dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks Indonesia. Bersama-sama, mari kita berjuang untuk memberdayakan sumber daya manusia Indonesia dan mengamankan tempat kita di dunia. Dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat kebersamaan, kita bisa mencapai tujuan ini dan membawa Indonesia ke puncak kesuksesan global. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Simposium Ekonom Islam Indonesia baru-baru ini telah mengejutkan bangsa. Dalam pidatonya, beliau menyoroti isu yang sangat penting dan mendesak. Beliau mengungkapkan kenyataan yang memprihatinkan. Tidak adanya representasi Indonesia di posisi kepemimpinan puncak Bank Pembangunan Islam (IDB). Ini adalah masalah yang telah lama diabaikan dan kini menjadi sorotan utama. Meskipun menjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan pemegang saham terbesar ketiga bank tersebut, Indonesia tidak memiliki satu pun posisi wakil presiden di IDB. Ini adalah ironi yang mencolok, mengingat kontribusi besar Indonesia terhadap bank tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia kita belum cukup kompetitif di tingkat global. Kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa kita dapat bersaing di panggung internasional. Kata-kata Bu Sri Mulyani menunjukkan urgensi. Tidak ada satupun wakil presiden IDB dari Indonesia. Ini adalah tanda bahwa kita harus segera bertindak. Tidak ada yang menonjol di manajemen senior profesional. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Pernyataan ini menjadi panggilan untuk kita menghadapi masalah sistemik yang menghambat kemajuan kita. Kita harus bersatu dan mencari solusi bersama untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar di IDB dan di dunia internasional. Penilaian Bu Sri Mulyani tidak hanya menunjukkan kurangnya representasi. Beliau juga membahas akar penyebabnya, mengidentifikasi 3 area penting yang membutuhkan perhatian segera, kompetensi teknis, kemampuan bahasa Arab, dan jejaring internasional. Faktor-faktor yang saling terkait ini menggambarkan tantangan yang kita hadapi. Tanpa mengatasi kelemahan mendasar ini, cita-cita kita untuk bersaing secara global akan sulit tercapai. Perkembangan ekonomi global yang pesat menuntut tenaga kerja yang sangat terampil. Profesional Indonesia perlu memiliki kompetensi teknis untuk unggul di bidangnya dan bersaing dengan rekan-rekan internasional. Ini membutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan sistem pendidikan kita, mendorong inovasi, dan menyediakan kesempatan untuk belajar terus-menerus. Kita harus membekali tenaga kerja kita dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkembang di dunia yang digerakkan oleh teknologi. Dalam konteks IDB, kemampuan berbahasa Arab bukan hanya keuntungan linguistik, tetapi kebutuhan strategis. Sebagai bahasa kunci dunia Islam, kefasihan berbahasa Arab membuka pintu komunikasi, pemahaman, dan kolaborasi yang efektif. Indonesia harus memprioritaskan pendidikan bahasa Arab
dan menciptakan jalur bagi para profesional untuk mengembangkan kefasihan. Dengan mengatasi hambatan bahasa ini, kita dapat membuka banyak peluang di IDB dan organisasi Islam internasional lainnya. Di dunia yang saling terhubung saat ini, kemampuan membangun dan memanfaatkan jaringan global sangat penting. Profesional Indonesia perlu keluar dari zona nyaman mereka, terlibat dengan rekan-rekan internasional, dan membina hubungan yang saling menguntungkan. Ini membutuhkan partisipasi dalam konferensi internasional, lokakarya, dan program pertukaran. Dengan memperluas jaringan global kita bisa mendapatkan wawasan berharga, mengakses pasar baru, dan memposisikan diri untuk peran kepemimpinan di panggung dunia. Bu Sri Mulyani menyoroti pencapaian negara-negara seperti Pakistan, India, dan Nigeria dalam mengamankan posisi penting di IDB. Negara-negara ini telah berhasil menempatkan warganya di peran kepemimpinan, menunjukkan daya saing global mereka. Kisah sukses mereka menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia. Kita harus menganalisis strategi mereka, meniru praktik terbaik mereka, dan menyesuaikannya dengan konteks kita. Dengan belajar dari mereka yang telah berhasil, kita dapat mempercepat kemajuan kita menuju pengakuan global. Bu Sri Mulyani menunjukkan perbedaan penting antara menjadi pemegang saham dan menjadi manajer yang cakap di lembaga internasional seperti IDB. Meskipun Indonesia memiliki status pemegang saham yang signifikan, kurangnya representasi manajerial kita menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Menjadi pemegang saham memberikan pengaruh finansial, tetapi dampak sebenarnya berasal dari membentuk arah lembaga secara aktif dan mendorong pertumbuhannya. Untuk mencapai ini, kita harus mengembangkan pemimpin yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan visi untuk unggul dalam peran manajerial di organisasi global. Tantangan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia membutuhkan upaya bersama. Ini adalah tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan individu harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendorong bakat global. Setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam proses ini. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan, mempromosikan kemampuan bahasa, mendorong paparan internasional, dan memanfaatkan teknologi modern adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Dan memelihara potensi kepemimpinan adalah langkah-langkah penting ke arah yang benar. Program mentorship dan pelatihan kepemimpinan dapat membantu mengasah kemampuan individu. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Kita dapat memberdayakan sumber daya manusia kita untuk berkembang di panggung global. Ini akan membuka peluang baru dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, dan mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Bersama-sama, kita bisa mencapai impian kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.